Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayoul ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah qal haddatsana Jarir 'anil A'mash an Mujahid an Abi Ma'mar an Abdillah qal la yasluhul kadhibu fi jiddin wala hazlin wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'a thumma la yunjizulah. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'mash, dari Mujahid, dari Abu Ma'mar, dari Abdullah. Ia berkata tidak pantas dusta, tidak boleh dusta, baik dalam keadaan serius maupun bercanda. Dan tidak boleh juga salah seorang dari kalian menjanjikan kepada anaknya sesuatu, menjanjikan sesuatu kepada anaknya lalu tidak menepatinya. Nah, ini ayol ikhwah, hadisnya dari Abdullah. Abdullah di sini Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Berarti hadisnya mauquf, cuma sampai kepada sahabat Nabi. Dan di sini Abdullah bin Mas'ud berkata tidak boleh dusta baik dalam keadaan serius maupun bercanda. Artinya dalam Islam dusta itu diharamkan secara mutlak kecuali dalam 3 perkara yang sudah kita bahas. Ketika perang, ketika ingin mendamaikan dua pihak kaum muslimin yang berselisih, sama yang ketiga ucapan suami kepada istri, istri kepada suami dalam rangka menghibur. Ini cuma 3 ini saja. Artinya selain 3 perkara ini dusta diharamkan, baik dalam keadaan serius maupun bercanda. Lalu kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dan tidak boleh salah seorang dari kalian menjanjikan sesuatu kepada anaknya lalu tidak menepatinya. Nah, kamu rajin belajar ya. Kalau kamu ranking 1, nanti ayah belikan kamu motor. Ternyata anak ranking 1 nggak dibelikan motor. Nah, ini nggak boleh. Itu namanya dusta. Itu namanya mengingkari janji, dan itu sifat orang munafik. Maka kalau kita merasa janji kita berat, kita tidak sanggup menepati, maka tidak usah janji, daripada kita terjatuh pada perbuatan dusta mengingkari janji yang diharamkan dalam Islam. Nah, itu kalau janjinya janji baik. Adapun kalau janji buruk tentu saja tidak perlu kita tepati. Nah, kalau kamu ranking 1 nanti ayah belikan kamu apa, misalkan permainan yang haram, nggak boleh. Yang seperti ini janji yang tidak boleh tepati. Nah, ini makna hadis tadi ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran pertama, tidak boleh berdusta, diharamkan dusta baik dalam keadaan serius maupun bercanda. Kalau serius jelas, berbohong dalam keadaan serius artinya saya bercerita di hadapan orang, cerita-cerita yang bohong, dan orang yang dengar nggak tahu kalau itu bohong. Nah, yang seperti ini tercela, diharamkan. Atau bercanda. Bercanda maksudnya saya bercerita di hadapan orang suatu cerita, mungkin cerita lucu. Nah, orang yang dengar mengira ceritanya benar-benar ada, padahal nggak ada. Nah, yang seperti ini diharamkan. Bahkan sebutkan dalam Sunan Abu Daud, Nabi pernah bersabda, wailul lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhikal qaum wailul lahu. Celakalah orang yang berkata lalu dusta agar orang lain tertawa. Celakalah ia. Celakalah orang yang berkata lalu dusta agar orang lain tertawa. Artinya dia menyampaikan suatu perkataan bohong supaya orang-orang tertawa, terhibur. Nah, kata Nabi, celakalah orang yang berkata agar orang lain, celakalah orang berkata lalu dusta agar orang lain tertawa. Celakalah ia.
Di sini Nabi mendoakan orang yang berdusta agar orang lain tertawa. Nabi mendoakan kecelakaan sampai 3 kali. Celaka, celaka, celaka. Dan kita sudah tahu doanya seorang Nabi dikabulkan oleh Allah. Ya. Atau makna wail ini sudah pernah kita bahas, maknanya lembah di neraka. Artinya lembah di neraka bagi orang yang berdusta agar orang lain tertawa. Lembah di neraka bagi orang yang berdusta agar orang lain tertawa. Lembah di neraka bagi orang yang berdusta agar orang lain tertawa. Nah, maka ini ancaman bagi para pelawak yang membuat cerita-cerita dusta agar orang lain tertawa. Hati-hati, mereka terancam dengan hadis tadi, dan juga terancam dengan hadis ini. Karena Nabi tidak mengizinkan, sahabat Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tidak diperbolehkan dusta, baik dalam keadaan serius maupun bercanda. Terus bagaimana? Apakah kita tidak boleh bercanda? Boleh saja, tapi jangan dusta. Seperti yang contohkan Nabi. Contoh satu saja yang mungkin sering kita dengar atau pernah kita dengar, kisah bercandanya Nabi dengan seorang nenek-nenek yang menanyakan status amal dia banyak beramal, beribadah. Bagaimana saya nanti, kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuz. Orang tua, nenek-nenek tidak akan masuk surga. Pernah dengar Bapak ya? Masyhur ini hadisnya kan. Nah, sehingga si nenek-nenek ini dengar orang nenek-nenek tidak masuk surga, dia pun nangis. Percuma saya beramal, percuma saya ibadah, dia pun pergi. Lalu Nabi pun manggil lagi, sini nenek. Maksudnya di surga itu nggak ada nenek-nenek. Karena apa? Semua yang masuk surga akan jadi muda. Nggak ada lagi nenek-nenek, kakek-kakek. Semuanya jadi muda. Nah, di sini Nabi bercanda kan? Tapi candanya benar, tidak dusta. Ya, maka Bapak, kalau kita ingin bercanda, bercandalah yang benar. Ya, jangan bercanda dusta. Nah, ini faedah pertama. Diharamkan dusta baik dalam keadaan serius maupun bercanda. Lalu yang kedua, diharamkan ingkar janji. Nah, ini ancaman bagi para apa biasanya? Nanti kalau saya terpilih, saya akan begini-begini. Hati-hati nih. Mereka ketika sudah berjanji lalu tidak menepati, maka mereka sudah terjatuh dalam dosa besar. Maka kalau tidak sanggup, lebih baik tidak usah berjanji daripada terjatuh dalam dosa besar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.